Assalamualaikum teman bersepeda. Menyambung dari video sebelumnya. Yang pokok bahasanya cara atau tutorial mengganti stem bawaan Trill Aus dengan stem Raze 35 mm. Nah, di video kali ini giliran ngetes dan review stem bawaan Trill Aus versus stem Raze 35 mm. Enakan yang mana nih kira-kira? Hehe. Tapi sebelumnya, subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari Ijals Bike. Raze 35 mili sesuai namanya, stem ini memiliki panjang dari titik tengah steer tube hingga garis tengah handlebar sepanjang 35 mm atau 3,5 cm. Sedangkan stem bawaan Trill Aus panjangnya adalah 60 mm atau 6 cm. Nah, meskipun kedua stem hanya berbeda panjang sekitar 2,5 cm, tapi ternyata untuk saya pribadi nih, improvement yang dirasakan lumayan juga loh. Karena saat menggunakan stem bawaan, badan saya jadi lebih condong dan membungkuk ke depan. Sementara saat menggunakan stem Raze, badan saya bisa sedikit lebih tegak. Dan itu sangat berpengaruh saat berkendara, terutama di medan tanjakan dan turunan atau downhill. Nah, sekarang waktunya timbang-menimbang. Untuk Raze, beratnya adalah 129 gram, sedangkan stem bawaan 148 gram. Untuk feel-nya sendiri, saya pribadi tidak terlalu merasakan perbedaannya. Ya, Trill Aus masih berasa berat di kelas sepeda XC, baik saat menggunakan stem bawaan maupun setelah di-upgrade menggunakan stem Raze. Nah, sekarang saatnya test ride. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa kesimpulan di video ini hanya berdasarkan kesimpulan saya pribadi secara subjektif. Dan bisa jadi pengalamannya akan berbeda saat digunakan oleh rider lain. Istilahnya, beda rider, beda juga pengalamannya. Hehe. Yap, langsung saja. Untuk penggunaan on-road, stem bawaan bisa dibilang lebih smooth dan stabil. Saat berbelok, terasa lebih nyaman berkat selisih lebih panjang 2,5 cm dan membentuk lengkung belokan yang lebih luas. Sedangkan pada stem Raze yang memiliki selisih lebih pendek 2,5 cm, feel yang dirasakan adalah sangat agresif dan responsif. Hal ini dikarenakan dengan stem yang lebih pendek, lengkung yang dihasilkan saat berbelok menjadi lebih sempit. Istilahnya, dibelokin sedikit saja, sepeda akan berbelok tajam. Ini sangat membantu saat digunakan untuk menghindari obstacle seperti lubang di jalan raya atau objek seperti kerikil yang terkadang terdapat di jalanan. Off-road. Berkendara di medan off-road, tentu saja obstacle-nya akan lebih banyak ketimbang saat on-road. Hal ini akan lebih menguntungkan saat menggunakan stem yang lebih responsif dan agresif. Yang dalam hal ini adalah Raze 35 mm. Sedangkan pada stem bawaan, sepeda jadi lebih sulit untuk dikontrol atau dikendalikan.
Saat menanjak, badan kita akan dituntut untuk lebih condong ke depan. Tentu saja, stem yang lebih panjang akan memberi kemudahan karena secara otomatis posisi badan akan lebih condong ke depan. Sedangkan pada stem yang lebih pendek, tangan harus lebih ditekuk untuk mendapatkan posisi badan yang lebih condong ke depan. Hal ini berguna agar roda depan tidak mudah terangkat. Alternatifnya, melibas tanjakan dengan posisi berdiri. Tapi, ada tapinya nih. Saat melewati tanjakan dengan posisi berdiri, seringkali terjadi selip pada roda belakang, terutama di medan yang cenderung licin. Nah, lain saat uphill, lain juga saat downhill. Di sini, stem Raze jelas memberi keuntungan karena menjadikan posisi badan yang lebih tegak atau condong ke belakang. Apalagi saat melewati turunan berbatu dengan kondisi permukaan yang tidak rata. Stem yang lebih pendek memberikan benefit responsif yang lebih mudah untuk dikontrol. Sedangkan pada stem bawaan, kontrol menjadi lebih sulit. Akibatnya, kita serasa dipaksa untuk menyapu semua obstacle yang ada, tanpa diberi kesempatan untuk sedikit menghindar. Nah, beginilah review dan komparasi antara stem bawaan Trill Aus versus stem Raze 35 mm. Harapannya, dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya, bisa menjadikan kita paham stem mana yang terbaik untuk menunjang style riding masing-masing rider. Sekian dan demikian, and wassalamualaikum.